Assalamualaikum, siapa sangka kedua resep ini mampu membawa seorang ibu rumah tangga sukses mempunyai penghasilan. Resep pertama, kebab 2000-an. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 3 sendok makan minyak goreng. Ini minyaknya keadaan dingin ya. Masukkan 150 ml air panas, masukkan semuanya. Atau bisa masukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk. Karena masih panas, kita bisa gunakan centong dulu untuk mengaduknya. Kalau sudah agak hangat, baru kita bisa ulenin menggunakan tangan seperti ini. Ulenin adonan sampai kalis. Tutup dengan kain bersih, biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan menjadi lebih lentur seperti nantinya. Jadi nggak kaku lagi ya, sudah lemes seperti ini. Kemudian siapkan alas kerja, olesi pisau dengan sedikit minyak goreng. Potong 2 adonan sama rata, kemudian satu bagiannya ini kita potong menjadi 8 bagian. Dan satu bagiannya lagi kita potong menjadi 8 bagian juga. Jadi totalnya ada 16 potongan kecil-kecil. Olesi tipis dengan minyak goreng alas kerja. Ini untuk pertama aja ya, untuk selanjutnya nggak usah. Ini biar nggak lengket aja. Kemudian ambil satu bagian adonan, kemudian bulat-bulatkan. Gilas menggunakan gelas seperti ini. Gilas setipis mungkin ya, supaya nanti kita mendapatkan kulit kebab yang lebar. Supaya nanti hasilnya sama semua bulatnya, aku menggunakan mangkuk yang diameternya sekitar 16 cm. Lalu cetak, posisikan mangkuknya tepat berada tengah-tengah adonan ya, biar nanti hasilnya bisa bulat sempurna. Potong bagian adonan yang berlebih. Ambil adonan yang berlebihnya, kita sisihkan dulu. Jangan dibuang ya teman-teman, ini bisa kita gunakan lagi. Sekarang sebelum kita angkat adonannya, oles tipis teflon dengan sedikit margarin. Kemudian nyalakan di api kecil. Nah ini dia, langsung aja kita angkat mangkuknya. Kemudian ambil adonan menggunakan pisau seperti ini. Segera angkat adonan lalu masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Oles tipis di atasnya dengan sedikit margarin supaya nanti hasilnya nggak begitu kering ya, jadi agak lembab gitu. Kemudian kita masak di api kecil aja, tapi jangan terlalu kecil-kecil banget juga, seperti ini apinya. Kemudian langsung kita cek bagian bawahnya, kalau sudah agak matang seperti ini balik. Lihat lagi bagian bawahnya, kalau sudah sama-sama matang bisa diangkat. Sisa potongan adonannya jangan dibuang ya, ini bisa kita buat untuk 2 kali lagi. Sebelumnya satu sudah aku buat, jadi ini udah aku bagi 2 ya. Dan yang untuk terakhir ini langsung aja kita kepal-kepal, kemudian tipiskan seperti tadi. Dan tipisnya supaya nanti hasilnya bagus, bagian yang berlebih ini bisa kita potong. Kemudian taruh di sisi yang kosong seperti ini, kemudian gilas lagi. Jadi nanti hasilnya bisa bulat sempurna ya, jadi nggak ada yang kebuang. Potong bagian adonan yang berlebih. Kemudian angkat adonan. Sebelumnya kita sudah panaskan teflon ya, seperti tadi yang diolesi dengan sedikit margarin. Kemudian masukkan adonannya, oles tipis atasnya dengan sedikit margarin. Masak sama seperti tadi, bisa dibolak-balik. Walaupun ini adonan sisa tapi hasilnya sama aja ya, jadi nggak ada bedanya.
Dari satu adonan tadi menyisakan sedikit atau secuil adonan ya. Ini nggak bisa kita gilas lagi, jadi kita buang aja. Selesai dimasak semua, kulit kebabnya dapat 18 lembar kulit kebab. Nah, kalau jualan kita bisa masukkan dalam wadah tertutup seperti ini. Untuk isiannya, siapkan kol yang sudah dicuci bersih. Dan di resep kali ini kita hanya menggunakan 100 gram kol aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, kemudian langsung aja diiris tipis, kemudian sisihkan ke dalam wadah. Siapkan juga timun, buang bagian ujungnya. Kemudian satu timun ini bisa kita potong menjadi 9 bagian. Sebelumnya kita potong 2 dulu seperti ini. Lalu satu potong ini bisa kita potong menjadi 4 atau 5 yang sama rata. Di resep kali ini aku membutuhkan 2 timun ya, ukurannya jangan terlalu panjang, pendek sama seperti kulit kebabnya. Kemudian timunnya ini kita buang bijinya, sisihkan. Siapkan juga daun selada yang sudah dicuci bersih, dan di resep kali ini kita hanya menggunakan 100 gram daun selada aja ya. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan sosis. Di sini aku menggunakan sosis yang panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm sebanyak 9 piece. Buang plastiknya dulu. Belah satu sosis menjadi 2 bagian seperti ini. Dari 9 piece sosis ini menghasilkan 18 potongan sosis. Langsung aja siapkan margarin, panaskan di atas teflon. Kemudian masukkan potongan sosis tadi. Ini kita masak sosisnya sampai matang. Siapkan 1 lembar kulit kebab, kemudian masukkan selada. Ini daun seladanya ukurannya cukup besar ya, kita belah aja 2 bagian seperti ini. Kemudian kalau bagian bawahnya kepanjangan bisa kita potong. Kemudian masukkan sosis, masukkan juga timun, kemudian kasih sedikit aja irisan kol. Masukkan juga saus sambal. Kemudian mayones. Gulung seperti kita melihat penjual kebab pada umumnya, seperti ini. Kalau daun seladanya ukuran kecil nggak usah dipotong lagi ya, kita cukup buang bagian ujungnya aja seperti ini supaya sama panjangnya dengan kulit kebabnya. Kemudian masukkan timun, sosis, kemudian irisan kol. Lalu masukkan saus sambal, atau kalau teman-teman suka juga bisa menggunakan saus tomat. Kemudian jangan lupa masukkan mayonesnya, kemudian gulung. Siapkan teflon datar seperti ini, kemudian oles dengan margarin. Setelah teflonnya sudah cukup panas, masukkan kebab. Ini kita masak di api sedang cenderung kecil aja ya, supaya nggak mudah gosong. Oles lagi dengan margarin supaya kulit kebabnya nggak begitu kering, jadi lembab ya. Nah, ini kalau sudah bagian bawahnya sudah matang, bisa dibalik. Kita masak lagi sampai agak matang lagi. Kalau sudah matang, ini bagian pinggirannya bisa kita balik. Jadi kita bikin untuk keseluruhannya itu matang ya teman-teman, jadi nggak ada yang mentah. Selain itu juga hasil dari kulit kebabnya juga garing, empuk, enak banget pokoknya. Nah, ini sudah kita balik seperti ini pinggirannya. Kemudian bagian pinggir satunya lagi kita balik lagi. Jadi untuk ke semua sisinya itu benar-benar kita masak ya. Karena kita masaknya menggunakan teflon datar, jadi kita bisa masaknya 4 sekaligus kebab seperti ini ya. Jadi anak-anak nggak bakal antri untuk membeli kebab ini. Kita tunggu lagi sampai matang. Ini masaknya pun nggak begitu lama ya teman-teman, karena kita masak di api sedang cenderung kecil, jadi cepat matangnya. Nah, ini kalau sudah matang bisa diangkat, kemudian masukkan ke dalam kertas kemas yang sudah kita buat. Cocok banget deh jual di sekolahan maupun di pinggir jalan. Kebab ini enak banget dinikmati hangat-hangat ya, selain tampilannya menarik rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Hangat-hangat, makan kebab 2000-an, udah paling pas banget deh.
Jadi teman-teman kalau bikin kebab ini atau ngejual kebab ini dinikmatinya hangat-hangat ya. Karena ini benar-benar enak banget tuh. Nggak alot sama sekali, super lembut. Ini kalau hangat-hangat agak crispy di luarnya ya. Tuh isinya sosis, timun, kol, selada air, komplit banget deh. Tuh ini mayonesnya ya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp19.510 dapat 18 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp1.083. Kita bisa jual 2.000-an atau sesuaikan aja dengan harga modal di daerah masing-masing. Resep kedua belum banyak yang jual nih, soft taco mini isi ayam. Siapkan 1 sendok makan kental manis putih, masukkan ke dalam gelas takar. Tambahkan kurang lebih 140 ml air panas atau sampai air dan kental manisnya itu mencukupi jadi 150 ml. Aduk sampai tercampur rata, kemudian sisihkan. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, empat sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air susu. Ini air susunya sudah hangat ya, karena tadi sudah kita diamkan sebentar. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata, ulenin sampai kalis. Setelah diulenin menjadi kalis seperti ini, hasilnya sudah nggak lengket lagi di tangan, dan adonan pun sudah benar-benar kalis ya. Nggak ada yang menggopal-gopal lagi, sudah mulus, sudah lembut seperti ini. Kemudian tutup, biarkan selama 1 jam. Siapkan 250 gram daging ayam yang sudah direbus. Ini aku menggunakan daging ayam filet. Kemudian kita potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu suwir-suwir. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian siapkan 10 buah sosis rasa ayam. Di sini aku menggunakan sosis yang panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm yang pendek ya. Ini kita masak sosisnya sampai matang. Setelah sosisnya matang, potong menjadi kecil-kecil. Kita bisa iris menyerong seperti ini. Kemudian kita iris tipis-tipis. Siapkan 3 siung bawang putih, kemudian geprek, lalu cincang halus. Setengah bawang bombay yang sudah dikupas, kemudian iris tipis-tipis. Panaskan 50 ml minyak goreng, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay yang sudah diiris tadi. Tumis sampai matang dan harum. Kalau sudah, masukkan 100 ml air. Kemudian masukkan 100 gram saus spaghetti. 4 sendok makan saus tomat, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1/2 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai matang. Sudah matang seperti ini dan airnya sudah sedikit menyusut. Sekarang tes rasanya. Kalau dirasa kurang asin atau kurang manis, teman-teman bisa menambahkan bumbu sesuai selera. Menurut aku ini udah enak. Sekarang kita matikan api kompornya, kemudian masukkan ayam suwir, sosis yang sudah kita goreng tadi, lalu aduk sampai tercampur rata.
Sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu. Setelah 1 jam, adonan kulit tortillanya siap untuk kita potong-potong menjadi 24 bagian yang sama rata. Caranya ini kita bisa bikin lonjong dulu seperti ini, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagiannya ini bisa kita potong menjadi 12 bagian. Satu bagian ini kita potong lagi menjadi 12 bagian. Jadi nanti totalnya ada 24 potongan yang kecil-kecil. Setelah dipotong menjadi 24 bagian sama rata seperti ini, lanjut kita tipiskan. Sebelumnya bisa kita gepengin dulu seperti ini. Kemudian kita gilas menggunakan gelas aja seperti ini. Gilasnya nggak perlu terlalu tipis-tipis banget ya, pokoknya cukup sampai seperti mangkok seperti ini aja. Ini aku menggunakan mangkok diameter 12 cm. Kalau sudah cukup sama mangkoknya seperti ini, sekarang kita rapihkan bagian pinggirannya. Bagian pinggiran ini jangan dibuang ya, nanti bisa kita kumpulin, bisa kita bentuk lagi. Angkat mangkuknya, kemudian ambil adonan dengan cara menggunakan pisau seperti ini. Nah, seperti ini ya, kulitnya tuh tipis, langsung aja kita masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Masak kulit tortilla di api sedang cenderung kecil, tanpa minyak atau tanpa margarin ya. Nah, langsung aja bisa kita bolak-balik seperti ini. Terlihat ya adonannya menggelembung karena tadi teflonnya sudah panas sebelumnya. Nah, ini langsung aja bagian bawahnya sudah matang, bisa dibalik. Kemudian kita balik lagi, kita cek kalau udah matang semua kedua sisinya, angkat, kemudian lakukan sampai selesai. Total hasilnya mendapatkan 28 lembar ya, karena bagian yang lebihannya bisa kita buat lagi. Supaya hasilnya nggak kering tetap lembab, bisa kita tutup seperti ini. Nah, ini dia kulit tortillanya siap kita bawa ke tempat dimana kita berjualan. Siapkan 1 timun ukuran sedang seperti ini, buang bagian ujungnya. Ini timunnya sudah dicuci bersih ya, kemudian iris tipis-tipis. Setipis aja ngirisnya ya, seperti ini. Siapkan 7 lembar daun selada yang sudah dicuci bersih, kemudian belah menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu potong kecil-kecil. Sekarang kita buat kertas kemasnya, siapkan 1 lembar kertas nasi, kemudian bentangkan ke kanan. Nah, ini langsung aja kita lipat menjadi 2 bagian yang sama rata seperti ini. Lalu gunting. Satu lembar ini kita buat ya, dan 1 lembarnya kita simpan dulu. Ini yang 1 lembarnya ini kita bentangkan ke kanan seperti ini, kemudian kita ukur sepanjang 6 cm. Kemudian lipat bagian yang kirinya seperti ini. Taruh double tip di sini. Kemudian lipat kertasnya.
Lipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini dari bawah ke atas. Kemudian dari bawah ke atasnya lagi seperti ini. Lipat lagi atas ke bawah seperti ini. Jadi menghasilkan 4 garis. Tiap garisnya kita gunting. Jadi menghasilkan 4 potongan ya. Langsung aja satu potongan ini kita lipat sedikit seperti ini. Kemudian bagian yang atasnya ini kita tekuk ke kiri dan ke kanan seperti ini. Lipat bagian yang bawah ke atas. Usahakan sejajar ya dengan bagian kertas belakangnya. Kemudian lipat lagi. Jadi ini kita membentuk untuk bagian bawahnya. Kemudian siapkan double tip. Tempelkan di sini. Kemudian rekatkan. Buka kertasnya. Kemudian rapihkan tiap sisinya. Tiap sudutnya kita tegaskan seperti ini, bisa kita lipat ya. Jadi nanti ada garisnya gitu, jadi nanti dia bisa berdiri kertasnya. Nah seperti ini. Hasilnya cantik banget seperti ini dan gak ada kertas yang terbuang sama sekali. Dari satu kertas nasi mendapatkan 8 kertas kemas mini yang persegi panjang seperti ini. Siapkan teflon datar, kemudian nyalakan api kompornya di api kecil cenderung sedang. Langsung aja masukkan kulit tortillanya, kemudian ambil 1 sendok makan ayam suwir beserta sosis. Taruh di atasnya daun selada, 2 irisan timun, kemudian segera lipat seperti ini. Masak sampai bagian sisi satunya kokoh. Kalau sudah kokoh, balik. Jadi kedua sisinya sama-sama kokoh ya. Nah, kalau sudah sama-sama kokoh seperti ini, masukkan ke dalam kertas kemas. Selagi panas, beri topping saus sambal secukupnya. Mayones secukupnya. Secara tampilan menarik banget ya, mirip kayak makanan khas Meksiko. Tapi ini versi ekonomisnya banget ya. Nah ini seperti ini, kulitnya menarik banget. Kemudian ada daun selada dari luarnya, terlihat hijau-hijau, cantik banget dan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Walaupun dijual dengan harga 2000-an, tapi ini isinya cukup banyak. Kulit tortillanya benar-benar empuk, gurih, kemudian ada garingnya ya kalau misalnya panas-panas kita makan. Kemudian ada daun selada, timun, saus mayones, lengkap banget ya teman-teman, wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp39.150 dapat 28 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.398. Kita bisa jual 2.500-an per piece-nya, udah untung banget. Atau jual aja sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.